Tapi Pamela udah ada ini nggak sih di media sosial lu sendiri, netizennya udah mulai kritis nggak sih mengomentarin Komentar banyak banget. Aku suka kayak dengernya kayak jadi ani-ani lah, cocoknya jadi simpenan lah. Ini mah Pamela mah bisa kayak gini jadi simpenan paling ya, paling juga ngeri ya gitu sih, banyak sih kayak simpenan, ani-ani, terus apa pencucian uang, kayak ya udah terserah mereka berpikir apa. Aku nggak bisa nutup mulut mereka, jadi aku cuma bisa nunjukin tetap berkarya ya, tetap jadi Pamela yang seperti dulu, yang selalu aktif di sosial media untuk apa, untuk fans yang mau nungguin lagu aku, yang nungguin performance aku DJ. Terus aku juga lagi sibuk dengan dunia aku sendiri lah. Tapi aslinya lu greget nggak sih pengen ngebales komentar-komentar orang-orang netizen itu sendiri? Kalau lagi santai sih aku iseng ya, kayak cuma bales gitu, kayak jadi bahan ketawa sih, malah aku suka jadi ledek-ledekan gitu aja. Yang marah banget, gak emosi, ngapain, capek. Untuk mengcounter netizen itu Kak, apa aja sih yang dilakukan Pamela untuk menghasilkan uang? Gimana? Untuk mengcounter komenan netizen yang katanya cocok jadi ani-ani lah, atau mungkin nggak pernah nongol di TV tapi kok masih hidup mewah gitu. Apa aja yang dilakukan Pamela untuk menghasilkan uang? Kalau aku sih karena kan aku kan ada di Riyadh juga kan, aku ada setiap bulan tuh aku selalu ada job, dan aku tuh nutupinnya tuh dengan omong-omong mereka. Aku tuh nunjukin list job aku, kayak setiap kota aku tuh ada 8, 9. Aku kan DJ tuh hampir setiap hari ya, setiap bulan tuh ada aja kayak 10 kali setiap weekend. Sabtu Minggu pokoknya aku selalu ada di, cuma Sabtu Minggu tuh aku selalu ada di luar kota. Jadi aku nunjukinnya dengan aku, ya memang aku kerja nih loh gitu. Aku diundang untuk perform, untuk nyanyi, untuk DJ. Aku tunjukin di sosial media, walaupun aku suka nunjukin kemewahan aku, karena kan kemewahan aku itu tuh kayak hasil dari kerja keras gitu loh. Kayak aku bisa makan di tempat restoran yang mewah, kayak aku juga pakai kendaraan yang mewah, tempat tinggal yang mewah juga, itu karena memang hasil kerja keras kan harus dinikmatin ya kan. Tapi ya banyak di luar sana yang berpikir kayak alah nikmatin mewah-mewah tapi hasil kayak gak bener gitu ya. Gak apa-apa sih, yang penting aku tetap di sosial media aku nunjukinnya aku ada kerja, memang kerja gitu. Enggak yang nerima dari anggaran-anggaran yang gak jelas gitu. Cuman susah juga ya Pamela ya, kalau seandainya ibaratnya kita diundang buat ngejob apa nge-DJ itu, ibaratnya kita nggak bisa satu persatu ini orang kaya yang ngundang gua tapi duitnya duit gimana, susah juga ya Pamela ya. Makanya itu tadi, sebagai artis kan kita cuma menjalankan tugas kita, kayak diundang nyanyi sama bupati atau apapun itulah ya, urusan bupati itu pernah korupsi atau apapun ya itu urusan dia, karena kita sebagai artis hanya menjalankan tugas kita, ya diundang ya kita harus perform yang terbaik gitu, kasih yang terbaik. Terus kalau misalnya dia ternyata pencucian uang ya bukan tanggung jawab sebagai artisnya, masa kita juga harus balikin uangnya, sedangkan kemarin kita juga udah nyanyi gitu, dan nggak mungkin kita komplain juga gitu, balikin uang terus minta dibalikin uang terus kita balikin, kan nggak mungkin. Pasti kita sebagai artis kayak ya nggak bisa lah, duit udah diterima dan tugas gue juga udah selesai gitu, ibarat kata gitu kan. Kalau ada bupati atau apa dari anggaran-anggaran yang nggak benar terus masuk ke kantong artisnya gitu. Tapi ada pengalaman kemarin yang nyuruh balikin atau jadi saksi atau gimana gitu? Ada? Sempat ada? Udah lama sih itu dulu sih. Enggak sih, udah lama. Dia kan ada kan yang dulu berita-berita kayak gitu kan. Disuruh balikin Pamela dulu. Sempat disuruh balikin Pamela? Ada lah berbagi. Terus? Ya kan kita sebagai artisnya kita nggak tahu lah itu uang apa. Kita sebagai artis hanya menjalankan tugas, mau itu uang bener nggak? Yang tadi aku bilang, aku udah menjalankan tugas, ya itu tanggung jawab dia. Kalaupun dia mau balik, kalaupun dia harus duit dana itu harus dikembalikan sesuai yang dia korupsi, harusnya dia itu pakai duit dia cari sendiri. Jangan kita punya artis udah menjalankan tugas kita harus balikin gitu. Kan tapi berdampak gak sih ke job ketika ada berita negatif? Alhamdulillah sih, mungkin kalau di dunia itu nggak ada yang tahu ya, nggak sebagai orang tahu. Jadi alhamdulillah masih ada aja sih job nyanyi dulu Serigala gitu. Tapi ketika nanti dipanggil untuk diperiksa, apakah siapa? Periksa apa nih? Kayak aliran dana tersebut. Astaga, itu kan inisial P-nya bukan buat aku, ke yang lain gitu loh, yang enggak lah. Maksudnya gimana sih? Aduh,
Aduh, maaf. Lucu ya. Ya masa mau diperiksa sedangkan aku sendiri kerja gitu. Enggak lah, aku bukan orang yang gila-gila apa ya, maksudnya menghalalkan sesuatu untuk aku terlihat mewah gitu. Enggak, maksudnya aku menunjukkan bahwa kemewahan aku tuh buat diri aku sendiri karena ya memang aku kerja gitu. Bukan karena aku mau terlihat sama orang-orang tuh kayak ih gila ya, enak ya Pamela ya, punya mobil, punya rumah, tapi nggak ngapa-ngapain kan banyak ya, itulah. Jadi ini nggak sih, jadi piki-piki atau apa dalam untuk ngambil job, tapi tergantung manajemen juga ya ibaratnya ya kadang-kadang iya. Ya kalau kayak kemarin kan ibarat kata kampanye, itu kan kita nggak tahu ya, kita tetap support aja. Misalnya kampanye kemarin kan yang sebelumnya sekarang yang udah terpilih kan Pak Prabowo kan banyak kan yang kampanye kan artis-artis undang isi acara, ya kita sebagai artis ya hanya menghibur, jadi ya nggak kapok sih ya, selagi kita memang diundang untuk kerja ya kita malah seneng gitu. Kak Pamela ini kan belakangan ini lagi banyak banget nama-nama artis mencuat di kasus pencucian uang. Iya. Kakak sendiri tanggapannya gimana? Banyak banget ya, Raffi ya kemarin ya lagi ramai juga, terus siapa lagi banyak Atta. Ya mungkin karena ada beberapa pemerintahan yang ketangkap ya, atau siapalah itu yang nggak disangka-sangka ya. Mungkin banyak dari kita teman-teman artis yang kita kayak berteman, jadi disangkanya karena kita berteman, karena kita sering ngumpul bareng, disangka kita punya aliran dari korupsi itu. Jadi kayak misalnya aku nih berteman sama yang korupsi itu, mungkin disangkanya aku juga nerima aliran dana dari itu. Padahal kan kita benar-benar real teman padahal. Itu sih, jadi itu anggapan orang-orang aja karena mungkin kumpulan kita bareng mereka, jadi dianggapnya kita juga sama seperti mereka. Keren banget. Wah, ya itu makanya aku bilang kalau aku terlalu kayak aku udah gak perlu lagi deh promoin aku nyanyi ataupun aku promoin DJ aku, ngapain aku harus dicap sebagai artis seksi ya kan, aku dibilangnya kayak terlalu senonok kalau show, bisa dia di segmen aku kalau di DJ tuh bener-bener all out banget, masa kayak gitu aja aku mau gitu loh. Lebih baik aku nikmatin yang 4 triliun itu daripada aku harus dibully, nyari duit sampai gitu banget sih gitu loh. Gitu sih, jadi enggak lah, itu bukan buat aku lah, itu buat Prilly lah, iya lah apa, mungkin artisnya artis sinetron kita nggak tahu gitu loh. Jadi Prilly itu juga kan, banyak, mungkin yang terlihat kan kayak penyanyi dangdut Pamela, terus kayak artis-artis sinetron kan banyak, kita nggak tahu mereka bisa jadi nyanyi atau simpenan, kita kan nggak tahu, bisa jadi itu sinetron atau memang selebgram, kita nggak tahu, tapi udah dibilangnya artis, jadi berdampak ke semua artis lain yang berinisial P gitu. Tapi Pamela, apa yang membuat seorang Pamela memutuskan untuk mengklarifikasi itu bukan gue loh? Ya karena aku nggak mau dibilang kayak, aku nggak mau dibilang kayak nikmatin hasil dari nggak bener gitu. Sedangkan aku mau rapihin nama aku bahwa aku tuh benar-benar berkarir, bahkan aku juga syuting video klip apapun itu dari aku sakit, aku tetap kerja gitu. Jadi aku pengen ngerapihin nama aku juga gitu. Karena sayang banget kan selama 9 tahun aku berkarir, masa aku turun jatuh cuman gara-gara 4 triliun yang aku sama sekali nggak menikmati uang itu. Kalau aku menikmati uang itu kayak aku nggak perlu klarifikasi deh, kayak aku udah ngapain juga gue klarifikasi, mendingan gue nikmatin duit aja diem-diem gitu kan. Cuman kan aku klarifikasi karena aku bener-bener mau ngasih tahu bahwa ya gue beneran kerja loh, nggak yang menikmati hasil dari dari curian itu, itu curian ya, salah gunain untuk kerja. Tapi Pamela setiap ada kontrak kerja memang benar-benar baca dulu itu kontrak. Memang ada kontraknya, kayak misalnya endorse selama setahun, misalnya DJ sehari itu tanggal per tanggal itu, ya ada kontraknya jelas gitu. Dan sama manajemen label tuh juga memang terbuka gitu, dan nggak ada yang tiba-tiba nih kasih tanpa ada kontrak tuh nggak ada. Dan gak mau karena resikonya itu tadi kan, ada lagi resikonya nggak mau kita tanggung sendiri, ntar nerima alih duit misalnya ini 1M gue atau 500 juta nih gue pegang buat lu, enak banget gitu mah, nggak usah kerja aku.